Kofifa orang yang sangat intelektual, tahu data. Manusia kita menurut saya penting ya, buat manusia tuh perlu untuk berencana, ya kan, kita, dan untuk perencanaan ya kita perlu melihat secara keseluruhan dan tahu persisnya seperti apa, karena harus konkret untuk bisa mengeksekusi gitu. Tapi kan ada yang bilang manusianya bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan. Artinya ada kekuatan di luar kekuatan kita sebagai manusia ya. Banyak orang menyebutnya itu kekuatan spiritual atau campur tangan Tuhan, invisible hand gitu. Apa pengalaman spiritual yang pernah dialami oleh Bu Kofifa yang teringat ini sampai tapi hari ini? di luar pemerintahan ya. Saya ini seringkali agak ndablek. Jadi waktu anak saya ketiga itu hamil, memang hamilnya udah 9 bulan. Saya izin ke dokter saya mau umroh. Bu, ini sudah 9 bulan. Beginilah dokter kasih saya surat keterangan ini sudah 9 bulan. Kalau pesawatnya boleh ya boleh. Saya bilang gitu. Sudah. Sampailah kemudian di malam 27 Ramadan itu kan malam puncak-puncaknya jamaah. Sudah sepadat-padatnya itu di Masjidil Haram. Pecah ketuban. Betul-betul pecah ketuban dan banyak sekali itu sudah. Ini ya di situ saya berdoa, ya Allah, jikalau ada amalanku yang Kau terima, ya Allah, tolong tunda kelahiran ini di Jakarta. Wow. Itu sudah begitu. Itu doa yang saya munajatkan di Masjidil Haram malam 27 Ramadan. Jadi sudah pecah semua, airnya kemana-mana. Udah begitu kan, udah biasa janjian sama suami saya nanti ketemu di pintu hotel. Ini kan belum ada Zam-Zam, belum ada Intercontinental, jadi masih hotel-hotel sederhana dulu. Kata suami saya, mana ini kok tidak datang-datang Kofifa ini gitu. Akhirnya terus saya datang, basah semua kan. Terus kenapa ini? Ketubannya pecah. Saya bilang, wah dia lebih tegang lagi. Kata suami saya, aku ini nggak bisa bahasa Arab, janganlah melahirkan di sini. Udah, besoknya kebetulan memang jadwal kembali. Tapi itu kan potensial kering kan, berarti kering dan potensial bahaya ke janin. Ternyata saya pulang sampai di Jakarta, saya periksa ke dokter, utuh kembali. Dan ndableknya saya lagi itu, saya masih pulang untuk lebaran di rumah di Surabaya. Habis itu dari Surabaya udah 4 hari saya balik ke Jakarta. Pas memang waktunya kontrol, udah saya bawa aja semua pakaian-pakaian bayi gitu. Setelah itu saya ke dokter, waktu itu anak 1, 2, 3 itu dokter Robert namanya. Saya periksa, di dokternya bilang, ibu nggak terasa sakit? Enggak dok gitu. Ibu tahu ini sudah pembukaan 9. Udah, ayo bu langsung ke ruang itu. Udah, setelah itu kata beliau ke perawat bilang begini, jangan ditinggal kemana-mana ya, ini udah pembukaan 9. Dokter belum sampai pintu, dokter ini sudah keluar dokter. Saya waktu tapi ini tidak baik kalau dicontoh. Kalau orang melahirkan bisa sesederhana ini. Mungkin orang mau beranak banyak. Itu betul-betul deh. Jadi itu kembali utuh semua ketuban. Itu luar biasa loh, karena pertama untuk bisa tetap umroh padahal udah hamil besar itu aja udah luar biasa kan. Nggak tahu itu bawaan bayi. Betul. Jadi sudah begitu, tapi ini suami saya bilang sudah nggak usah Hajar Aswad, kayaknya saya pingin mencium Hajar Aswad. Suami saya kan tegangnya kayak apa, tapi Allah itu kasih kemudahan itu. Untuk yang lain jangan ditiru. Tapi bahwa waktu itu nggak tahu suasananya, enggak, saya mau umroh, saya bilang gitu. Dan itu ketuban pecah terus kembali lagi ketuban itu. Jadi yang ini jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Dan terlahir dengan sehat. Sempurna. Berarti ini yang baru ini lanjut ke China ini? Adiknya lagi. Dokter dia. Luar biasa. Ini mungkin salah satu hal juga ya, bahwa sebagai ibu bagaimana bukan hanya melahirkan anak tapi mengasuh anak itu penting. Betul. Karena baru-baru ini di Jakarta, saya nggak tahu apakah Ibu Kofifa juga mendengar, ada banyak banget kasus pembulian. Khususnya baru-baru ini terjadi pada saat itu.